Sangat bersyukur setiap ibadah Tuhan berbicara melalui firman-Nya, khususnya bagi saya pribadi, bahwa Tuhan sangat-sangat luar biasa. Yesus tidak hanya mewahyukan pribadi Bapa dalam pengajarannya, namun Yesus sendiri juga menggambarkan karakter perbuatan Bapa melalui dirinya sendiri. Artinya Yesus representasi mewakili pribadi Bapa. Pribadi Bapa ada di dalam Yesus sebagaimana Yesus mewakili dan merepresentasikan Bapa sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 saya akan baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kubekembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab untuk dan menyelamatkan yang hilang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar bahwa Yesus mengasihi tanpa padang bulu atau tidak melihat status dan latar belakang ataupun warna kulit. Tapi Yesus mengasihi Zakheus yang tanpa diketahui sejak awal, yang seharusnya Zakheus punya semangat ingin mengetahui siapa itu Yesus. Karena Zakheus dan sebagaimana umat Israel pada masa itu sudah mendengar bahwa Mesias akan datang kepada umat Israel. Mesias, Juru Selamat, akan datang kepada bangsa Israel. Dan keinginan tahu Zakheus itulah tidak ketinggian badannya tidak menghambat keinginan tahuan Zakheus akan tentang Yesus. Dikatakan firman Tuhan, Zakheus adalah orang pendek, tetapi kependekannya tidak menghalangi keinginan tahu Zakheus terhadap Yesus Sang Mesias. Karena di masa itu pemungut cukai, apalagi Zakheus adalah kepala pemungut cukai, yang seharusnya pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Karena pemungut cukai bekerja pada atasannya, yaitu bangsa Romawi, untuk memungut cukai terhadap bangsanya sendiri, yaitu Yahudi. Dan pada masa itu pemungut cukai bahkan memungut cukai untuk kepentingan diri sendiri, bahkan untuk lumbungnya sendiri. Dan itulah membuat bangsa Yahudi yang dijajah bangsa Romawi semakin membenci orang-orang berdosa yang dinilai dan distandarisasi oleh
orang Farisi khususnya bahwa pemungut cukai adalah orang jahat, orang yang curang, pengkhianat bangsa, yang tidak layak dapat berkomunitas atau berkumpul bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Maka waktu Yesus datang ingin menginap di rumah Zakheus, bahkan makan bersama Zakheus, dan itu melanggar apa yang sudah terjadi pada pola pikir khususnya ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman itu. Dan mereka tahu Mesias seharusnya berkumpul sama orang-orang saleh atau orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi Yesus mendobrak pemikiran pola pikir yang terjadi pada zaman itu dan zaman sekarang, bahwa Yesus hanya layak berkumpul sama ahli Taurat atau orang Farisi. Tidak boleh tidak layak berkumpul bersama atau apalagi makan bersama dengan pemungut cukai maupun orang berdosa. Tapi yang lucu, Yesus bukan hanya makan bersama, bahkan tinggal di rumah bukan hanya pemungut cukai, kepala pemungut cukai, kepala gangsternya. Dan inilah yang membuat orang Farisi ahli Taurat berkeluh kesah, bersungut-sungut tindakan Yesus, kasih Yesus, yang sebenarnya Yesus mau berkata menunjukkan bahwa kasihnya ini melampaui batas dan menembus batas. Kita bisa lihat di bacaan di Lukas 17, agak panjang, saya akan jelaskan lebih cepat. Bacaan di Lukas 17 ayat 36 sampai 50. Dikatakan Tuhan Yesus makan Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di perikopnya dikatakan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dan singkat cerita, Yesus makan di rumah orang Farisi yang mengundang Yesus makan bersama murid-muridnya. Di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya dan membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekalnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu ini. Singkat cerita, dan Yesus berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekalnya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyak kakiku
dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kualitas respon sikap hati menerima kasih Allah itu paling utama. Artinya kita tahu Allah mengasihi semua orang berdosa, tetapi orang berdosa tidak meresponi kasih Allah yang sudah diberikan, yang sebagaimana perumpamaan ini yang Yesus sudah berikan kepada Zakheus, bahkan tinggal di rumah Zakheus, diresponi oleh sikap hati Zakheus dengan baik dan benar. Maka Zakheus mendapat pujian Allah melalui Yesus di ayat, kita baca ayat 9-nya dan 10. Ayat 9, jadi Lukas 19 ayat 9 sama 10. Niki, Lukas 19 ayat 9 dan 10. Dan Zakheus mendapat pujian karena di ayat 8 ada komitmen daripada Zakheus untuk melakukan apa yang Tuhan berkenan. Coba ayat 8 lagi, ayat 8 yang membuat Yesus berkenan atas Zakheus. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, pertama Allah mengasihi semua orang berdosa, ya benar. Tetapi tidak membuat kita biarkan kasih Allah ini dengan cuma-cuma terlewatkan atau tidak diresponi dengan baik dari kehidupan kita. Dan bersyukur Zakheus merespon kasih Allah yang diberikan, yang seharusnya yang mereka khususnya umat Yahudi merindukan juru selamat datang kepada umat Israel untuk melepaskan mereka secara jasmani, logika, melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi Yesus melebihi itu. Yesus datang bukan hanya melepaskan mereka dari jajahan Romawi, mengasihi mereka, melepaskan dari dosa yang mengikat, membelenggu mereka dari dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya darah Yesus, dan Yesus datang yang sanggup. Dan inilah direspon oleh Zakheus dengan baik dan benar. Dan respon Zakheus, bertobat, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan segala sesuatu yang kuperaskan akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan respon Zakheus mendapat pujian Tuhan di ayat selanjutnya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat selanjutnya lagi. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari, menyelamatkan yang hilang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah itu adalah kasih, benar. Allah mengasihi semua orang yang berdosa, itu benar. Tetapi bagi orang yang berdosa tidak meresponi sebagaimana orang Farisi yang menganggap mereka tidak berdosa, hanya menganggap pemungut cukai adalah orang berdosa. Sedangkan ahli Taurat orang Farisi sejak umur 4 tahun sudah belajar tentang Taurat Tuhan, bahkan bisa menghafalnya. Seharusnya mereka mengetahui kitab Mazmur pasal 51 dikatakan kita berdosa, umat manusia berdosa sejak di kandungan ibu. Artinya dosa Adam menural sampai setiap generasi demi generasi, sampai yang tidak menerima juru selamat Yesus Kristus yang sanggup mengampuni dosa. Itulah yang kasih Allah ditawarkan kepada kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ahli Taurat orang Farisi yang sudah paham akan kebenaran Taurat Tuhan, menganggap mereka tidak berdosa dan menganggap pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang lain tidak layak makan bersama-sama, bahkan tidak layak dapat berkumpul dengan komunitas mereka. Coba bayangkan selama itu
orang-orang berdosa, khususnya pemungut cukai, dia punya atasan orang Romawi. Tidak mungkin kita tahu kalau namanya penjajah berkumpul dengan jajahannya, apalagi makan bersama, pasti statusnya beda, betul? Apalagi atasan kita, kalau dia ajak makan itu adalah satu kehormatan. Dan saya percaya kehidupan pemungut cukai dan orang berdosa itu sangat-sangat tidak enak, bahkan dikucilkan, diasingkan oleh bangsanya sendiri, bahkan dianggap orang-orang jahat atau musuh bagi bangsanya sendiri. Jadi kehidupan mereka itu sangat-sangat tidak disukai, khususnya bangsanya sendiri pada zaman itu. Maka di situ kita ketahui kenapa orang ahli Taurat, orang Farisi protes Yesus makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa. Dan mereka merindukan Mesias datang, dan kerinduan itu juga membuat Zakheus, tadi kita buka di Lukas 19 lagi, di ayat 2-nya, 19, 2 dan 3, 2 dulu. Dia tahu bahwa Yesus akan datang, dan ayat 3-nya, bukan Matius, Lukas 19, yang tadi Zakheus, ayat 2-nya. Ayat 3, dia ke pemungut cukai. Ia berusaha melihat siapa itu Yesus, tapi badannya pendek menghalangi dia untuk mendapat melihat Yesus itu. Artinya mereka sangat merindukan keselamatan yang mereka dengar dari leluhur mereka. Nanti ada datang Mesias menyelamatkan bangsa kita dari segala kegelapan, dari segala jajahan, dari segala, bukan hanya bangsa Romawi, bangsa Babel, bangsa Mesir, bangsa Aram yang mereka alami dari zaman demi zaman. Jadi itu sudah terprogram di pikiran mereka, satu hari Mesias datang, itu adalah hal yang luar biasa dan mereka tunggu itu. Sebagaimana kita lihat Zakheus menginginkan melihat Yesus, dan dia juga pasti sudah dengar Yesus sang Mesias sudah datang, bahkan ketinggian badannya tidak menghalangi dia untuk memanjat pohon. Di ayat 4-nya coba, Lukas 19 ayat 4-nya. Dia mendahului orang banyak, lalu apa? Memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Yahudi khususnya yang sudah mendengar mulut dari mulut, generasi demi generasi, bahwa Immanuel akan datang, Mesias akan datang menyelamatkan mereka, mengampuni dosa mereka, dan itu membuat Zakheus sangat antusias, sangat excited, memanjat pohon yang seharusnya dia orang pendek yang dihalangi banyak orang banyak karena badannya, ketinggian badannya tidak serta-merta menghambat dia untuk mengingin tahu atau pingin tahu siapa Yesus. Dan puji Tuhan dia mendapat anugerah besar, Yesus menumpang di rumahnya. Yang membuat ahli Farisi, ahli Taurat berkeluh kesah, bersungut-sungut bahwa Yesus tidak layak makan bersama mereka. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya Yesus menumpang di rumah siapapun, itu sebenarnya bukan kehendak ahli Taurat. Seharusnya itu kehendak Tuhan. Itu namanya anugerah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah itu adalah kasih. Kasihnya diberikan pada siapa saja, itu adalah kedaulatan Allah. Itu adalah anugerah Allah. Yang penting sudah diberikan, jangan tidak diresponi. Memang masa pandemi membuat kita semakin lupa bahwa kasih Allah itu tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Memang di masa pandemi ini membuat kita bahwa Allah tidak mengasihi, tidak. Kasihnya itu sampai hari ini, biarpun di masa sekarang
tidak pernah lenyap dan tidak pernah terhapus. Dan kasih-Nya kepada kita itu semakin hari semakin luar biasa. Tetapi respon kita, sikap hati kita itu sangat penting. Sebagaimana kita lihat tindakan dari Zakheus. Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan Zakheus mengambil keputusan biarpun ada sungguh-sungguh ahli Taurat Farisi untuk mengambil pertobatan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah kasih mengasihi pendosa. Jadi pertama tadi Allah menerima semua orang yang berdosa. Kedua, Allah mengasihi pendosa. Jadi bukan standarisasi apa yang dikatakan ahli Taurat, siapa yang berdosa, Allah mengerjakan hal itu. Tidak. Bukan juga distandarisasi ditentukan siapa yang makan dengan Yesus. Itu tidak, itu kedaulatan di tangan Tuhan. Seringkali kita menentukan, Tuhan kamu harus begini, harus begitu loh. Tuhan mau makan sama siapa, itu adalah kedaulatan Tuhan, itu kasih Allah. Tuhan mau menentukan menumpang di mana rumah yang harus dia tinggal, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih Allah. Yang hari ini kita belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Pertama, Dia mengasihi semua orang yang berdosa. Kedua, Allah menerima semua orang yang berdosa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan Allah, kasih Allah bukan dari kita yang menentukan, bukan dari ahli Taurat orang fasih yang menentukan. Seharusnya Yesus tidak boleh numpang di rumah Zakheus. Itu bukan otoritas hak kita untuk kita nilai. Inilah yang terjadi pada ahli Taurat orang Farisi yang seharusnya mereka mengerti bahwa mereka juga orang yang berdosa. Seharusnya mereka lebih paham dari pungut cukai. Karena mereka sejak umur 4 tahun sudah belajar tentang Taurat Tuhan. Dan mereka seharusnya mengerti bahwa sejak di kandungan ibu mereka sudah berdosa. Dan inilah yang mata keangkuhan mereka menutup Mesias yang sudah ada di hadapan mereka. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita belajar bahwa kehendak Allah adalah tadi apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inilah tugas kita gereja untuk mengasihi orang yang berdosa, karena kepala gereja adalah Kristus. Kepala gereja adalah Kristus, tetapi membenci dosa. Sekali lagi saya katakan di minggu pertama, Allah itu kudus, Allah mengasihi semua orang berdosa, tetapi Allah membenci dosa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah kasih untuk menuntun kita di dalam pertobatan. Jadi kita lihat tadi kasih Allah yang sudah diberikan kepada Zakheus, membawa Zakheus untuk mengalami pertobatan. Maka Zakheus mendapat pujian dari Allah bahwa dia adalah anak Abraham dan dia mendapat perkenaannya Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih juga, Allah itu adalah kasih dan untuk menuntun kita berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kita baca di Matius 9 ayat 13. Dikatakan, jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan dia numpang di rumah Zakheus, makan bersama-sama dengan teman-teman Zakheus selain Zakheus sendiri. Artinya Zakheus selain mengalami pertobatan, dan Zakheus juga menjadi berkat bagi banyak orang untuk mereka dapat berkumpul bersama-sama Yesus.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu Allah itu adalah kasih, bukan dibiarkan saja kasih itu melewati kehidupan kita secara cuma-cuma. Tetapi kasih itu harus diterjemahkan melalui kehidupan kita untuk menjadi berkat terang garam, khususnya yang Tuhan percayakan mungkin di lingkungan kita, di tempat kerja kita, mungkin di tempat pelayanan kita, mungkin di tempat studi kita. Itulah yang harus kita mengerti, memahaminya. Hosea katakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Artinya tidak mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak mengenal Tuhan sesuai kebenaran firman Allah. Ahli Taurat orang Farisi mengenal firman Tuhan, menghafal firman Tuhan bukan sebagai rema, hanya sebagai logos. Maka mereka tidak mengerti bahwa mereka juga orang berdosa. Seharusnya Yesus datang untuk mereka juga, tetapi mereka menutup mata hati mereka dengan kesalehan semu yang mereka lakukan, dengan firman Taurat Tuhan yang mereka hafal sejak kecil, yang tidak menjadi rema di dalam kehidupan mereka, menghalangi mereka menerima berkat yang seharusnya bukan orang pemungut cukai, orang berdosa yang terima, mereka juga harus terima. Dan inilah yang kenyataan Yesus umpamakan. Saudara Bapak yang Ibu yang terkasih, biarlah hari ini, pagi siang hari ini, Allah itu adalah kasih. Biarlah kita sampaikan khususnya mungkin kepada keluarga besar kita yang belum menerima kasih Tuhan. Khususnya bagi teman-teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin rekan-rekan kita. Khususnya mungkin bagi juga famili jauh ataupun jiwa-jiwa yang kau lihat belum pernah menerima kebaikan Tuhan atau mendengar kasih Tuhan atau menerima anugerah Tuhan. Inilah pekerjaan tugas yang harus kita kerjakan bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Tapi saya mau ingatkan, bukan dengan cara kita, tapi caranya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini juga, saya lihat khususnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menganggap kasih Tuhan itu sudah hampir-hampir tidak ada. Dan kasih Tuhan itu hampir-hampir tidak lagi terwujud karena lebih takut, lebih khawatir akan hal-hal yang kita sudah tahu pandemi ini menghalangi kasih Allah untuk dapat dinikmati banyak orang, khususnya yang mengalami pandemi ini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah tugas kita. Supaya kita tahu di masa pandemi inilah seharusnya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kasih Allah yang kualitas yang tadi sudah ditunjukkan perempuan yang berdosa yang Yesus katakan dia banyak berbuat kasih bukan hanya teoritis kepada Simon dan dia lakukan praktek sesungguhnya menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan dia bersihkan kaki Yesus dengan air matanya. Tunjukkan kasih yang luar biasa kepada Yesus. Kualitas kasih itulah yang Tuhan inginkan pada setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini maupun di ibadah online. Seringkali kita hanya penuhi mungkin ibadah itu bagus, tetapi kita nggak pernah lagi mempraktekkan kasih Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma untuk kita berikan kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Seharusnya gereja menjadi garda terdepan atau menjadi yang terdepan apalagi di masa pandemi ini. Kenapa tahun ini saya fokus kepada doa bersama para DPJ kepada doa karena apinya selama ini di masa pandemi on off redup padam, untung nggak padam sih, masih
nyalanya kecil, yang seharusnya nyalanya besar. Coba kita introspeksi diri sendiri. Selasa sampai Jumat jam 5 pagi sampai jam 6 bersama para DPJ doa bersama. Bu Beliana pun ikut, Bu Titin ikut. Artinya apa? Selasa sampai Jumat kita doakan terus giliran. Sabtu bersama jam 10 pagi bersama para DPJ full time dan khusus bagi jemaat yang mengalami sakit atau beban. Supaya didoakan, diberkati. Jadi tidak ada alasan bahwa gereja tidak caring. Tidak mengasihi. Setiap jam 9 pagi bersama para full time doa bersama lagi. Saya pribadi bersama para full time doakan lagi. Setiap Rabu sampai Jumat jam 4 sore bersama para full time doa lagi. Selasa saya adakan doa Selasa malam untuk jemaat. Sebenarnya tidak ada alasan tidak bisa pemimpin gereja mendengarkan keluhan-keluhan jemaat. Jadi tidak ada alasan gereja tidak mengasihi jemaat. Wadahnya sudah diberikan dan saya lihat yang on fire itu terbatas. Jadi bukan gereja tidak mewadahi, sudah diberikan dan kita sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan saya lihat sendiri, kenapa saya susun 3 kali sistem yang begini, supaya semua ikut terlibat. Jangan waktu udah krisis, bukan kita nggak bisa berdoa, bisa. Tetapi kan kasihan. Bukan kita nggak bisa kunjungi, kita kunjungi, tetapi kasihan. Kalau bisa, waktu sehat hubungan dengan Tuhan, jangan pernah putus-putus. Seringkali kita tertipu, terjebak bahwa kasih Allah itu diberikan pada waktu kita pertama kali mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan tidak mengasihi dan kita tidak perlu lagi tindak lanjuti. Tidak. Kasih Allah itu abadi. Kasih Allah itu seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Dan inilah yang saya ajak Bapak Ibu Saudara terkasih, biar api yang ada pada yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing jangan pernah padam, jangan pernah hilang. Jadi artinya Allah itu adalah kasih dan kasih Allah tidak pernah padam oleh pandemi sekalipun. Seperti waktu Allah menyertai Musa, Dia beri mana daging kepada umat Israel bahkan kasut. Tetapi waktu peralihan kepemimpinan Musa kepada Yosua, Allah beritahu Yosua apa di 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Memang penyertaan Allah tetap ada, tapi caranya bisa tidak sama. Di masa Yosua daging mana tidak diberikan, tapi umat Israel harus dengan berjuang dari hasil tanah. Jadi artinya di masa pandemi kasih Allah itu tidak pernah hilang. Dan tidak menghalangi kita juga mengasihi Allah dan bahkan mengasihi jiwa-jiwa. Inilah yang saya lihat, bukan gereja kita sendiri, gereja yang lain juga sama. Inilah yang menghambat kasih Allah untuk diberikan pada jiwa-jiwa. Kenapa? Kita tahu memang pandemi ini membuat orang banyak semakin tidak berapi-api dan semakin tidak bernyala-nyala. Kalau semakin tidak berapi-api, semakin tidak bernyala-nyala, bagaimana cerita ke orang lain bahwa Allah itu adalah kasih? Orang tidak usah dengar apa kata kita, orang lihat kita aja sudah tidak berapi-api. Bagaimana cerita kita bisa membangkitkan mereka untuk mereka paham, untuk mereka terima bahwa Allah itu adalah kasih. Betul? Dan inilah yang saya ajak Bapak Ibu Saudara. Ngapain kita bangun pagi-pagi mendoakan semuanya? Artinya apa? Mengasihi saudara Bapak Ibu.
Ngapain kita tidur malam-malam doa? Mengasihi Bapak Ibu Saudara. Supaya dunia tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan sekarang doa pun gak susah-susah, gak harus kumpul sama seperti ibadah hari ini. Zoom aja buka, ting. Paling-paling pulsanya berapa? Ya takut mungkin pakai duster off video. Betul? Artinya sangat gampang. Memang ke depan kita akan menghadapi yang namanya hybrid. Hybrid artinya gereja tidak lagi full on-site yang seperti ini. Mungkin on-site online, on-site online. Dan itu pasti akan terjadi. Bahkan nanti kemajuan teknologi ke depan, mungkin yang ke depan menerima tamu bukan lagi usher robot. Mungkin memang belum terjadi, tetapi itu akan terjadi. Dan ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau gereja terlalu lamban meresponi kemajuan yang demi kemajuan yang seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang, gereja akan terlambat. Jadi saya mau ingatkan lagi, biarpun kemajuan teknologi yang kita hadapi, kasih Allah itu tetap abadi. Allah itu adalah kasih. Dan kerinduan Allah untuk bersama-sama kita itu tidak akan terhalang oleh pandemi, oleh kemajuan teknologi sekalipun. Inilah yang perlu kita pahami. Zakheus sangat bersuka cita, dia respon dengan pertobatan. Zakheus sangat bersuka cita dan dia tidak perlu lagi ragu-ragu bimbang untuk mengetahui siapa Yesus. Dan Yesus menumpang di rumahnya. Itu karena kasih Allah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Allah mengasihi untuk menunjukkan kerinduan Allah untuk bersama-sama dengan kita. Matius 9 ayat 10, kita baca sekali lagi. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ini kerinduan Allah. Jadi bukan kerinduan umat Israel untuk kedatangan Mesias saja. Kerinduan Allah juga untuk makan bersama-sama umatnya, anak-anaknya, biji matanya. Kerinduan Allah juga dikatakan di Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kerinduan Allah makan bersama-sama kita, khususnya di perjamuan anak domba Allah di surga nanti. Kita harus responi, kita harus hadir di sana. Dan Tuhan sudah beritahu jalannya, caranya, rancangannya bagaimana kita dapat hadir di perjamuan anak domba Allah di surga nanti. Dan jangan kita melupakan kasih Allah, mengabaikan kasih Allah, dan kita jadi tidak merespon kasih Allah. Dan nama kita tidak tercatat, kita kehidupan sangat disayangkan. Kita sudah beribadah susah-susah, tapi kita tidak mendapat menghadiri makan bersama di perjamuan anak domba Allah. Bahkan Allah berinisiatif sendiri untuk berkemah bersama-sama kita. Karena kita sangat dirindukan dan kita sangat dikasihi. Inilah yang harus dicamkan oleh Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan kita sangat dikasih bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarpun singkat kami mau mengalami pertobatan karena kasih-Mu Engkau sudah berikan bagi kami. Kami tidak mau abaikan lagi Tuhan hal kecil maupun hal besar. Kami mau merespon ini dengan sikap hati yang benar. Kami siap Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarpun Tuhan banyak hal yang terjadi, mungkin di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita,
di luar perhitungan kita, tapi kami tidak pernah ragukan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dan penggenapan janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi engkau hadapi, apalagi khusus di pandemi ini, ingat, tidak boleh ragukan atau bimbang akan kasih-Nya yang agapau, kasih-Nya yang tanpa syarat, kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak melihat lagi latar belakang kesalahan pelanggaranmu, sebab Dia mau mengampunimu, sebab Dia mau mengasihimu, menerima engkau apa adanya. Percayalah, peganglah janji-Nya, tiada mustahil bagi Dia. Rancangannya tidak pernah gagal. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bawa hidupmu, bawa keluarga besarmu, bawa apapun yang kau gumulkan kepada Dia saat ini juga di dalam nama Yesus. Firman-Nya berkata, bawalah letih lesu beban beratmu kepada Dia. Dia akan memberi engkau kelegaan besar. Kuk yang Dia berikan enak dan ringan. Jangan tertipu, terjebak. Yang berat bukan datang dari Tuhan. Lepaskan kepada Yesus. Mari engkau tundukkan kepala, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau percaya kepadamu. Aku mau mengasihimu. Aku percaya kasih-Mu agapau, kasih-Mu tanpa syarat, kasih-Mu menerima aku apa adanya. Dan aku percaya janji-Mu itu setia, tidak pernah gagal. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang tidak pernah menyangkal dirinya, Allah yang sudah berjanji pasti menggenapinya. Biarlah mari kekasih jiwa Tuhan, cuma arahkan hatimu agar berikanlah pergumulan langkah-langkah berikut, bahkan aktivitasmu, bahkan masa depanmu, bahkan kesulitan-kesulitan yang kau hadapi diserahkan pada Yesus. Hambatan-hambatan yang kau alami diberikan pada Yesus. Mari kekasih jiwa yang ibadah online sekalipun, serahkan hatimu, serahkan seluruh pergumulanmu, serahkan seluruh langkah-langkahmu. Apapun yang kau hadapi, percayalah kasih Allah tidak pernah hilang. Kasih Allah senantiasa kekal memberkati engkau. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Kasih Allah menyertai engkau dengan sempurna. Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa tidak mengasihi engkau, sebab engkau berharga di matanya. Bawalah hidupmu, bawalah hatimu, bawalah pergumulanmu, bawalah langkah-langkahmu, bawalah apa yang kau inginkan, berikan pada Yesus. Yesus, ini aku, pakailah aku. Aku mau mengasihimu sepenuh hati. Aku mau mengasihimu dengan segenap jiwa. Aku mau mengasihi dengan segenap akal budi kekuatanku. Aku mau mengasihi, aku mau engkau pakai Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Katakan kepada Yesus melalui otoritas gereja, mulai hari ini dan selamanya, pakailah aku Tuhan. Aku tidak mau bergumul lagi. Aku tidak mau bersungut-sungut lagi. Aku tidak mau berkeluh kesah lagi. Tuhan, ini aku.
Katakan, dia hadir saat ini juga di dalam nama Yesus. Firman-Nya berkata, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, dia hadir di tengah-tengah kita. Oh haleluya, urada masida dadana makana ya hura papa. Inilah waktunya, Tuhan mau pakai engkau. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah minder, jangan pernah mundur. Inilah waktunya. Serahkan tubuh jiwa rohmu, biarlah engkau mengalami kesehatan prima, damai sejahtera daripada Dia. Oh haleluya, Jesus, urada masida dadada makana namanya para papa. Inilah waktunya. Apa yang kau inginkan pemulihan, terjadilah. Apa yang kau inginkan terobosan baru, terjadilah. Apa yang kau inginkan penyelesaian masalahmu, terjadilah. Jangan takut, Dia sanggup. Bukan dengan akal pikiranmu, Dia lebih dari sanggup. Dia maha sanggup. Percayalah, Dia maha sanggup. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Dia Allah yang maha sanggup, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Inilah waktunya. Biarlah engkau dilawan oleh Roh Allah yang kau sudah dengar firman-Nya, memberkati engkau. Terjadilah lawatan Allah dalam hidupmu, mempersiapkan engkau untuk engkau pakai bagi kemuliaan namanya melalui gerejanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu beban berat dilegakan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang mengalami sakit kekeringan dibuka jalan. Tuhan beri panen keberhasilan, kelimpahan kembali dalam nama Yesus. Yang terhilang, tersesat dikembalikan, diketemukan dalam nama Yesus. Terjadilah, tergenapilah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kasihi, mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Lawanlah umatmu ya Tuhan, ini keluargamu ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati Tuhan apa yang kau kehendaki jadi. Ini rumahmu, ini gerejamu, ini keluargamu Tuhan, ini kepunyaan milikmu. Yang di ibadah online sekalipun, ini keluargamu, ini milikmu, ini gerejamu, ini umatmu, ini jemaatmu, ini kekasih jiwamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Jesus, haleluya, haleluya Pak Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau sudah dengar kami, bahkan memberi kami jalan keluar, jawaban demi jawaban. Oh haleluya Jesus. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, memberkati kami semua, khususnya jemaat-Mu yang di pagi siang hari ini, yang sudah beribadah mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, amin.